di perkuliahan online ya. Hari ini adalah pertemuan yang kedua setelah kemarin sudah saya jelaskan mengenai pengantar ya, pengantar untuk database server itu seperti apa. Kemudian juga saya jelaskan untuk kontrak kuliah ya kemarin ya. Nah, untuk hari ini adalah pertemuan kedua, kita akan bahas mengenai pengenalan SQL Server ya, atau toolnya ya, atau softwarenya. Mungkin bisa segera kita mulai ya. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ya. Untuk Microsoft SQL Server 2000 ialah perangkat lunak Relation Database Management System atau yang biasa disebut RDBMS ya, yang handal dan dirancang untuk mendukung proses transaksi yang besar seperti inventory, akuntansi, dan manufaktur dengan arsitektur client server. Jadi untuk perusahaan-perusahaan juga banyak ya yang menggunakan untuk SQL Server ini. Untuk skala besar juga bisa untuk inventory ya, atau manufaktur di suatu perusahaan seperti itu, karena terhubung dengan server untuk SQL RDBMS ini ya, atau bisa client server seperti yang sudah saya jelaskan kemarin. Jadi bisa diakses dalam satu waktu, satu tempat, dan satu halaman yang sama. Misalkan dalam sistem client server ada suatu program yang minta pelayanan khusus, yang ada juga memproses pelayanan dan permintaan tersebut. Nah, program-program yang meminta pelayanan disebut client, sedangkan yang memberikan pelayanan disebut server ya. Biasanya ya disebutkan client dan server. Jadi pada saat kita meminta atau mengakses misalkan di suatu database tersebut, kita yang meminta untuk membuka ataupun meminta data, nah itu disebut klien ya kita ya. Untuk yang memberikan pelayanan tersebut disebut server ya. Data disimpan dan diatur oleh server, sedangkan klien berinteraksi dengan user dan mentransmisikan user ke server. User tersebut adalah pengguna kita ya, tapi kita sudah diberikan oleh pelayanan tersebut oleh kliennya tadi ya, dan diberikan oleh server. SQL Server 2000 dapat dijalankan pada sistem operasi Windows NT4 Server atau Microsoft Windows 2000 Server, dan dapat diinstal juga pada personal desktop di Windows 2000 Personal, Windows 98, dan Windows Millennium ya. Jadi semua hampir banyak ya untuk yang bisa support atau kompatibel dengan SQL Server tersebut ya. Untuk yang pertama master ya. Master database ialah gabungan dari tabel-tabel sistem yang mencatat instalasi server secara keseluruhan, dan seluruh database yang dibuat secara subsequent. Database master sangat kritis pada sistem Anda ya. Jadi pastikan untuk membackup, mengkopinya. Operasi seperti pembuatan database lainnya, mengubah konfigurasi, dan memodifikasi account login akan mengubah database master. Jadi setelah melakukan aktivasi tersebut, Anda harus membackup database master. Jadi bisa disebut ini adalah untuk otak-atiknya ya, kalau secara mudahnya itu untuk mengubah misalkan tadi ada konfigurasi pengubahan akun login misalkan, nah itu semuanya ada di master. Nah, setelah kalian misalkan diubah di dalam masternya, itu harus kalian backup dulu. Rawan ya, karena untuk di database itu biasanya seperti itu. Jadi di database masternya kalian backup agar nanti kalau ada sesuatu hal yang tidak diinginkan bisa diatasi ya. Untuk backup, paham ya. Yang kedua ada model database ini ialah template database. Nah, setiap kali Anda membuat database, SQL Server membuat sebuah copy dari model untuk membentuk basis dari database baru. Jika Anda menginginkan setiap database baru untuk mulai dengan objek tertentu atau izin, Anda dapat meletakkannya di model, dan seluruh database baru akan mengikutinya untuk semacam template ya, untuk model sendiri yang kita tinggal mengisikannya. Kemudian ada TempBD, ialah database tempat menampung dan sementara untuk wadah kerja kita.
Database ini akan dibuat setiap SQL Server di start ulang. Seluruh pengguna user mempunyai hak untuk membuat dan menggunakan tabel privat dan global ya. Sementara yang disimpan di database TMBD atau tabel privat and global mempunyai awalan pagar ya dan pagar 2 seperti itu untuk TMBD ya, PBD. Kemudian ada PUBS. Ini ialah database contoh yang sering digunakan untuk panduan belajar SQL Server. Anda boleh menghapusnya jika Anda tidak menginginkannya. Anda tidak perlu takut untuk membuat perubahan modifikasi pada database PUBS ya, karena Anda dapat menginstal ulang database PUBS dengan menjalankan skripnya pada subdirectory install pada SQL Query Analyzer. Buka file dengan nama inspub EPUBS ya, SQL ya, dan eksekusi file script tersebut. Pastikan bahwa tidak ada database PUBS di server Anda dengan mendrop database tersebut atau mendelete. Ada Nodewin. Nah, database Nodewin ini adalah database yang awalnya dibangun untuk digunakan oleh Microsoft Access ya. Kalian tentunya sudah dapat ya. Nah, untuk database Nodewin dapat dibuat dengan cara yang sama seperti database PUBS, yaitu dengan menginstal instanwin SQL di subdirectory atau installnya. Nah, kemudian fasilitas-fasilitas penting SQL Server itu apa? SQL Server itu lengkap dengan fasilitas yang mempermudah pengguna menangani database. Ini ibaratnya untuk mempermudah penggunaan di dalam kita menggunakan software SQL Server itu apa saja gitu ya. Nah, yang pertama ada Web Assistant Wizard. Nah, SQL Server menyediakan cara untuk bekerja dengan internet menggunakan Web Assistant Wizard dan interoperability dengan Microsoft Internet Information Service atau IIS. Meskipun Web Assistant Wizard dan IIS memungkinkan SQL Server data untuk digunakan dengan web page, Web Assistant Wizard membuat file HTML dari query SQL Server sehingga membuat kita mudah untuk mempublikasikan data SQL Server di internet ya, karena secara otomatis ternyata sudah membuat dengan menggunakan bahasa HTML dari query SQL tersebut ya, jadi bisa kita tampilkan di internet seperti itu ya. HTML ini ada di desain web atau pemrograman web 1 itu sudah ya, sudah dapat ya. Kemudian yang kedua ada SQL Server Profiler. Ialah utility grafis yang mengizinkan administrator database dan pengembang aplikasi untuk memonitor dan merekam aktivitas database. SQL Server dapat menampilkan seluruh aktivitas server secara real time atau dapat membuat filter yang terfokus pada aksi dan penggunaan tertentu, aplikasi atau tipe-tipe perintah. SQL Profiler ialah perangkat yang penting untuk menyesuaikan tuning dan melacak kesalahan aplikasi, mengaudit dan memprofil penggunaan SQL Server. Nah, itu adalah salah satu dari beberapa fungsi ya daripada SQL Server Profiler tersebut. SQL yang ketiga ada SQL Server Service Manager. Mengatur seluruh objek dari SQL Server, SQL Server Agent dan MSDTC. Ia menyediakan cara yang mudah untuk memulai, berhenti atau mencek keadaan dari layanan yang ada ya. Kemudian yang keempat ada SQL Query Analyzer. Adalah tool yang paling penting untuk belajar SQL. Fungsi Query Analyzer ialah memasukkan perintah query untuk melihat data. Tampilan pertama kali ketika masuk ke Query Analyzer adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat di sini ya. Jadi tampilan pada saat ke Query Analyzer seperti ini. Jadi SQL servernya kita loginnya, kemudian passwordnya seperti itu ya. Mengaktifkan SQL Server. Untuk langkah berikut adalah bagaimana melakukan aktivasi pada SQL Server 2000 ya. Untuk yang pertama klik Start, klik Program, klik Microsoft SQL Server ya. Kalau yang sudah menginstal, kalau belum silahkan install terlebih dahulu. Kemudian klik Service Manager.
saat klik Service Manager nanti akan tampil seperti ini. Nah, ini ya, Server Manager, ini Service Manager namanya ini. Nah, setelah seperti ini bagaimana? Aduh, yang berikutnya adalah beberapa kotak pilihan dan tombol pilihan tadi ya. Nah, kotak server ini untuk memilih nama server yang akan dikontrol. Nah, nanti kotak server seperti ini ya. Nah, yang akan dikontrol apa? Nah, kemudian untuk kotak service untuk memilih spesifikasi service yang diinginkan. SQL Server, Microsoft Distributed Transaction Coordinator atau SQL Server Agent. Nah, di sini ya. Jadi kalian pilih dulu untuk di sini. Kemudian tombol start untuk memulai SQL Service. Nah, stop untuk menghentikan SQL Service di sini ya. Pada saat kita start ini sudah hijau seperti ini. Kalau mau stop ya berarti di sini. Nah, seperti itu ya. Bisa kalian auto juga tapi jangan ya. Kita lebih manual saja. Seperti itu. Kemudian tugas SQL Server Enterprise Manager adalah bagian dari Microsoft Management Console ya, atau MMC, adalah pusat aplikasi yang digunakan untuk semua aspek dari sistem yang berjalan pada Windows 2000 Server. Nah, Enterprise Manager berisi tool untuk konfigurasi manajemen instalasi SQL Server. Enterprise Manager dapat dilakukan tugas-tugas sebagai berikut. Register server, nah ini adalah juga tugas dari Enterprise Manager ya. Konfigurasi lokal dan remote server pada saat mengkonfigurasi ya. Konfigurasi manajemen instalasi multiple server, kemudian setup login, sekuritas, dan menambah user. Sistem administrator dan operator juga tugas dari Enterprise Manager. Mendaftarkan password untuk sistem administrator atau SA itu juga tugas daripada Enterprise Manager. Membuat dan menjadwal job, kemudian membuat alert dan konfigurasi server untuk komunikasi ke sistem administrator melalui email. Setup dan manajemen database, tabel, index, view, store, prosedur, rules, trigger, default, backup service, dan error log. Memanage SQL Server service yang lain. Seperti itu ya, masih banyak ternyata untuk tugasnya. Nah, untuk mengaktifkan SQL Server Enterprise Manager, lakukan prosedur berikut ini ya. Di sini semisal di Windows ya, untuk klik start di sini, kemudian cari program. Nah, program di sini ada Microsoft SQL Server. Ini bagi yang sudah menginstal ya. Kalau belum silakan download atau minta yang sudah punya ya, karena kita masih online jadi tidak bisa interaksi dengan saya langsung ya, tidak bisa meminta secara langsung. Nah, seperti itu. Kemudian klik Enterprise. Nah, di sini ada Enterprise Manager. Nah, sambil Anda menentukan pilihan, perhatikan jendela berikut ini. Nah, di sini ya, kalian tinggal seperti ini saja pada saat kalian klik ya. Start program, kemudian Microsoft SQL Server, kemudian pilih Enterprise Manager. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah jendela seperti saat kalian awal membuka Enterprise Manager ya. Kemudian di sini ada folder server groupnya, kemudian di sini adalah icon server groupnya ya. Oke, seperti itu ya. Untuk sedikit mengenai SQL Server ya, untuk mengaktifkan dan beberapa jenis dari SQL Server tadi, kira-kira seperti itu. Silakan dipelajari kembali. Untuk materi bisa kalian ambil di Classroom ya, sudah saya share di sana. Silakan pelajari ulang ya, pelajari kembali. Nanti pada saat misalkan kurang paham atau bagaimana, silahkan cari referensi terkait ya mengenai SQL 2000 ya tadi ya, karena saya hanya menyampaikan poin-poinnya saja. Untuk lebih jelas silahkan gali lebih jauh, banyak referensi-referensi mengenai SQL Server 2000 ya di internet atau buku atau dari teman, silahkan ya dikembangkan sendiri seperti itu. Paling tidak saya sudah menyampaikan untuk poin-poin
mengenai SQL Server 2000 seperti itu ya. Oke, untuk hari ini cukup sampai di sini ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah di dalam perkuliahan hari ini ya. Untuk bahan materi yang saya sampaikan silahkan diambil di Classroom ya. Saya rasa sudah semua gabung ya di Classroom ya. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.